Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat dan bersemangat belajar tematik bersama Ustazah. Sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu yuk. Doa tambah ilmu serta minta kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kita pelajari, perkembangbiakan alami, perkembangbiakan buatan, dan bunga nasional Indonesia. Anak-anak, kita semuanya harus bersyukur pada Allah, karena sesungguhnya Allah telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, tumbuhan berkembang biak untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan dari jenis yang sama. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Saat ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Perkembangbiakan alami bisa dengan biji, kemudian dengan umbi, akar tinggal atau akar tunggal, geragi, spora, tunas, dan tunas daun. Untuk perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, itu bisa dilihat gambarnya. Ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Berikutnya, tumbuhan juga berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Itu contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan yang lain-lain. Tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada buku-buku batang tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh pada gambar ada arbay, begagan, dan semanggi. Tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan spora. Biasanya tumbuhan tersebut terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Spora berbentuk seperti biji yang sangat kecil. Ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang muncul dari akar. Biasanya ada di pohon pisang, bambu, tebu. Itu contoh-contohnya seperti pada gambar ya. Berikutnya lagi, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun. Contohnya cocor bebek. Tahu cocor bebek? Nah, itu berkembang biak dengan tunas daun. Contoh lain tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun, misalnya sukun, cemara, dan talok atau kersen. Selanjutnya, kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan ini masih dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya, menjangkok, menempel atau okulasi, merunduk, dan stek. Perhatikan gambar ya. Nah, yang ini gambar mencangkok. Berikutnya ada gambar menempel atau okulasi. Berikutnya lagi ada gambar merunduk. Kemudian yang terakhir, gambar stek. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami bisa dengan biji. Bagian biji terdiri dari selimut biji, embrio, kotiledon.
Selimut biji berfungsi melindungi biji. Embrio merupakan calon tumbuhan baru. Yang terakhir, kotiledon merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Contohnya, ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Apa saja yang termasuk umbi batang? Ada kentang dan ubi jalar. Berikutnya, yang termasuk umbi lapis, bawang putih, dan bunga bagong. Yang terakhir, wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Nah, anak-anak, saat ini kita lanjutkan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dalam hal ini, perkembangbiakan tumbuhan bisa dilakukan dengan spora. Spora berfungsi sebagai alat penyebaran mirip dengan biji. Spora terdapat pada daun bagian belakang, berbentuk serbuk dan disimpan dalam kotak spora. Tanaman paku misalnya, lumut, jamur, suplir, dan ganggang berkembang biak dengan spora. Setelah kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami, saatnya kita belajar perkembangbiakan secara buatan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan buatan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya, mencangkok, merunduk, stek, dan menempel. Nah, saat ini juga kita akan belajar mencangkok tanaman. Alat-alat yang diperlukan untuk mencangkok tanaman antara lain pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah melakukan pencangkokan antara lain. 1. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5 sampai 9 cm. Kemudian, yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Yang ketiga, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Demikian ya, Nak ya. Selamat mencoba. Sekarang kita akan belajar bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional loh. Bunga nasional itu adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Sedangkan bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Untuk Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Bunga disebut juga puspa. Bunga melati disebut dengan puspa bangsa. Sedangkan bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Yang terakhir, bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Diingat-ingat ya, Nak ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai kan? Nah, hari ini kita belajar apa saja? Tadi yang pertama, perkembangbiakan alami. Pinter sekali. Berikutnya, perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami ada apa saja? Wah, pintar sekali. Yang buatan apalagi? Sudah pasti pintar, sudah diulang-ulang sama Ustazah tadi ya. Nah, di samping itu kita belajar apa yang terakhir?
bunga nasional Indonesia. Sip, pintar sudah anak-anakku semuanya. Jadi Indonesia bunga-bunga nasional lah ya. Oke, tolong dipelajari lagi, tetap semangat belajar di rumah. Dari Ustazah insya Allah cukup itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, selalu semangat belajar bersama Ustazah, walaupun tidak ketemu Ustazah. Demikian, kita akhiri dulu dengan doa sesudah belajar. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.